RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam segmen Lintas Pagi, Toli-Toli, Buol, dan Parimo. Dan kita masuk dalam sesi dialog interaktif. Saya Susanti Akataba bersama Anda. Pendengar, pagi ini kita akan membahas topik mengenai jalan panjang dan berliku masalah tambang ilegal di Toli-Toli dan Buol. Adakah solusi untuk ini? Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan narasumber pagi ini. Yang pertama, saya menyapa terlebih dahulu Bapak Bupati Buol, Bapak Dr. Amiruddin Rauf. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ya, Pak Bupati, saya belum mendengarkan suaranya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih sudah hadir untuk diskusi pagi ini. Kemudian kita bersama Pak Bupati dengan Kasih Wilayah 2 Balai Penegakan Hukum KLHK untuk wilayah Sulawesi Tengah. Ada Pak Subagio, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Subagio, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Bupati, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Siap. Baik, kita bersama juga dengan Bapak Haris Kariming, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haris. Waalaikumsalam, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bupati. Baik, kita juga masih menantikan kehadiran dari Wadid Krimsus Polda Sulawesi Tengah, AKBP Bagus Setiawan, perwakilan dari Polda, karena pagi ini Pak Kapolda punya kegiatan, jadi diwakilkan untuk hadir dalam diskusi RRI. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu diskusi ini, tetapi sebelumnya saya juga menginformasikan kepada warga yang ada di Toli-Toli, Buol, dan juga yang ada di Kabupaten Parimo, nanti bisa menggunakan line interaktif di 085242486001 untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya mungkin ke Pak Bupati terlebih dahulu, Pak Dr. Amiruddin Rauf. Pak Dokter, kemarin kami berkomunikasi dengan KPH Pogogul yang mengungkapkan bahwa ada praktek penambangan ilegal di sana, Pak, di Sungai Tabolong ya, kalau saya tidak salah, mohon diklarifikasi kalau salah, Pak Bupati. Dan di sana ada 5 alat berat dari informasi yang dikantongi KPH Pogogul, tetapi setelah dilakukan pengecekan hanya 2 yang kemudian beroperasi. Sudahkah diketahui oleh Pak Bupati soal ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para narasumber, para pendengar dimanapun kita berada, salam sehat selalu. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan kepada saya, memang saya sudah dengar, bahkan sudah memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup saya untuk turun langsung mengecek di lapangan, walaupun medannya agak sulit, tapi mereka sempat tembus dan pada akhirnya mereka melaporkan pada saya bahwa memang ternyata ada penambangan ilegal dengan menggunakan 2 alat berat di Sungai Tabong, ya, di Sungai Tabong. Demikian. Baik, Pak Bupati, dari informasi yang dikantongi juga oleh KPH Pogogul, hasilnya bisa sampai berkilo-kilo per hari. Ini sudah didengarkan juga, Pak Bupati? Jadi begini, bagaimana diketahui bahwa perubahan undang-undang mulai dari Undang-Undang Nomor 22, di mana ketika itu kewenangan pertambangan masih ada di kabupaten, kemudian berganti dengan Undang-Undang 32 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana kewenangan pertambangan itu dan kehutanan sudah tidak berada lagi di tangan kabupaten, tapi sudah masuk wilayah provinsi dan pusat. Nah, demikian halnya dengan pengelolaan kehutanan, juga sudah berpindah ke provinsi dan pusat. Dengan demikian, kami tidak memiliki, pemerintah kabupaten tidak memiliki sama sekali kewenangan di bidang pertambangan maupun bidang kehutanan. Meskipun demikian, wilayah ini masuk wilayah kami. Oleh karena itu, setidak-tidaknya kami mengetahui
dan kemudian memberikan laporan. Laporannya sementara kita susun kepada instansi yang berwenang agar kiranya bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Karena terus terang saja ini sangat merugikan. Pertama, pertambangan itu ilegal. Yang kedua, mereka melakukan operasi di hutan lindung. Baik. Ya, Pak Bupati, seperti yang Pak Bupati jelaskan, ada kerugian yang kemudian diterima oleh Kabupaten Buol, termasuk di Toli-Toli juga aktivitas yang sama ada, satu alat berat diamankan, ini masih sejalan atau satu jalur ya, masuk dari Toli-Toli ke Buol. Nah, kalau kemudian lingkungan rusak, padahal ada potensi daerah yang bisa memberikan support ke pendapatan daerah Kabupaten Buol, kalau kemudian berizin. Nah, ini kendalanya ada di mana sih Pak, untuk kemudian bisa memastikan bahwa potensi daerah itu bisa dikelola dengan baik, resmi, dan juga bisa memberikan kontribusi di daerah daripada kemudian harus dikelola secara ilegal? Ya, pertama tentu saja sebagaimana saya katakan tadi, isyarat undang-undang tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, yang harus dilakukan mestinya adalah instansi yang diberi kewenangan, dalam hal ini pemerintah provinsi atau dinas terkait dan pemerintah pusat, yang memang harus melakukan pengawasan dengan ketat. Kalaupun harus misalnya diberikan izin, maka dikeluarkanlah pertambangan rakyat, bagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebab kita tidak bisa membiarkan ini ilegal. Kalau dia ilegal, pertama tentu saja potensi kerugian negara yang sangat tinggi. Kedua, terjadi kerusakan lingkungan yang cukup berat karena tidak terkontrol. Apalagi daerah atau tempat atau wilayah tempat mereka mengelola itu adalah hutan lindung, masuk dalam kawasan hutan lindung. Nah, ini mestinya menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi untuk memberikan pengawasan ataupun melakukan tindakan-tindakan bila mana ada gangguan terhadap hutan itu. Oke. Nah, saya kira ini yang memang harus dicarikan jalan keluar secara bersama-sama sehingga kemudian didapat win-win solution. Baik, Pak Bupati. Iya, kita bersama Pak Haris Kariming juga, Pak, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah. Saya langsung mau minta tanggapan nih dari Pak Haris. Apa yang disampaikan Pak Bupati ini bukan kewenangan daerah lagi, Pak Haris, sudah kewenangan provinsi. Lalu bagaimana provinsi kemudian memberikan komentar soal ini, Pak Haris? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bupati dan peserta konferensi radio. Ya, diskusi Pak ya. Ya, jadi saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Buol. Memang benar sejak 2014 ada regulasi yang mengatur kewenangan di kabupaten itu diserahkan semua ke provinsi. Akan tetapi perubahan daripada undang-undang regulasi penyerahan ke provinsi itu diterbitkan kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu semua kewenangan pertambangan, mineral, batuan, dan batubara itu sudah diserahkan kembali ke pusat semua, diambil alih oleh pusat. Jadi kami di ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, tidak mempunyai kewenangan apa-apa lagi. Itu terhitung tanggal 20 Desember tahun 2020. Dan pada tanggal 1 Februari tahun 2021, semua data-data izin pertambangan, baik eksplorasi maupun produksi, itu sudah diambil data-datanya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Mineral dan Batubara. Oke. Jadi kami tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pertambangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Nah, semua sudah diserahkan ke pusat, begitu Bu. Pak Haris, kalau kemudian kabupaten tidak punya kewenangan, provinsi juga tidak punya kewenangan ada di pusat. Lalu ketika aktivitas tambang ilegal ini terjadi,
yang merusak lingkungan dan terjadi kebocoran pendapatan daerah karena pasti tidak ada pendapatan ke daerah kan kalau kemudian ini diolah secara ilegal. Lantas solusinya seperti apa Pak kalau kemudian kewenangan-kewenangan Ya, ini? seperti yang saya sampaikan kemarin, Ibu sudah menelpon ke saya. Solusinya, yang pertama, yang namanya ilegal ini harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus dilakukan oleh aparat hukum. Nah, itu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 itu sudah jelas. Pada pasal 158. Nah, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 100 miliar rupiah. Nah, itu di pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Kemudian di pasal 161 di sini jelas setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral batu bara yang terdapat tanpa adanya izin IUP itu hukumannya sama. Oke. Di penjara 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Baiklah. Jadi solusinya harus ada penegakan hukum. Oke, sampai di oleh sini dulu. aparat hukum. Pak Hari, sampai di sini dulu penegakan hukum. Ketika kabupaten tidak punya kewenangan, provinsi tidak punya kewenangan di pusat, maka penegakan hukum harus berjalan kalau kemudian ada praktek ilegal. Kita sudah bersama dengan Pak Subagio, Kasih Wilayah 2 Palu, Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi. Pak Subagio, ini bagaimana Pak Subagio? Anda mau memberikan komentar? Ketika praktek ini marak, tapi kita mau tahu dulu, sudah diterimakah laporan ini Pak oleh Balai Gakum bahwa di Buol dan Toli-Toli praktek ini terjadi begitu? Baik, terima kasih pembawa acara. Jadi pertama-tama saya mewakili Bapak Kepala Balai saya yang berposisi di Makassar menyampaikan ungkapan terima kasih terutama kepada RRI Toli-Toli yang telah mempercayakan dan mengundang kami untuk mengikuti kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Bupati yang saya hormati, Pak Kadis SDM yang saya hormati, jadi memang kalau seperti tadi disampaikan di awal oleh Pak Bupati dan Pak Kadis SDM terkait kewenangan ini memang memang ini jadi tugas kita bersama lah. Kalau saya jangan saling melempar persoalan, tetapi sebenarnya terkait dengan kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan, yang terutama menurut saya, Ibu, Bapak yang saya hormati, memang air-air ini beberapa tahun terakhir untuk kegiatan tambang ilegal, khususnya di kawasan hutan itu karena ya dari sisi juga memang ini adalah sisi agama adalah zaman akhir zaman, memang fenomena ini memang marak sekali di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Tapi terkait sebenarnya yang terjadi sekarang di Kabupaten Toli-Toli dan Buol, alhamdulillah kami terakhir kemarin baru komunikasi via telepon. Ini sudah dilaporkan oleh Pak Idrus, Ibu, selaku KKPH Pogogul yang ada di Buol, termasuk Pak Edi Wijaya. Jadi memang baru kemarin dikomunikasikan, tetapi terkait yang Ibu sampaikan di awal tadi, terkait kegiatan yang di desa, kalau tidak salah desa Janja, Lampasio, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, ini sudah ada sinergi yang menurut kami sangat bagus, di mana Pak KPH Gunung Dako, selaku pemangku kawasan, begitu mendapatkan informasi viral di media Toli-Toli terkait temuan oleh Ketua DPRD Toli-Toli adanya aktivitas ilegal di sekitar desa Janja. Nah, ini sudah tindakan awal sudah dilakukan, Bu. Jadi saya cerita sedikit, sudah dilakukan oleh KPH. Pak Carnoto bersama teman-teman melakukan sosialisasi, menyampaikan ke pelakunya bahwa kegiatan ini ilegal. Kenapa? Karena dilakukan di dalam kawasan hutan. Baik, saya potong dulu Pak Subagio. Saya potong dulu. Ada sosialisasi yang dilakukan kepada mereka yang menjalankan praktek ini. Dari opini publik di RRI, tadi pagi yang kami buka, praktek seperti ini sudah ada sejak lama begitu, dari beberapa opini yang masuk begitu Pak.
Nah, kalau tadi disampaikan ada video viral dari Ketua DPRD kemudian ditindaklanjuti, yang menjadi pertanyaan kemudian pengawasan untuk kawasan hutan kita yang punya potensi di Toli-Toli, Buol atau di wilayah manapun di Sulawesi Tengah, itu mekanismenya seperti apa, Pak? Sehingga pada saat mereka mau melakukan praktek tambang ilegal itu sudah bisa tercium terlebih dahulu sebelum mereka merusak kawasan hutan dengan alat-alat berat yang lumayan banyak pula, sampai 2 unit begitu. Tentu bisa dibayangkan bagaimana kerusakannya, Pak Subagio. Baik, terima kasih Ibu. Jadi seperti disampaikan Pak Kadis tadi maupun Pak Bupati Buol, memang setelah ada pembagian kewenangan ini, maka kewenangan juga yang di kehutanan ini ditarik Bu, ditarik ke provinsi. Tetapi sebenarnya perpanjangan tangan Pak Kadis kehutanan provinsi, dalam hal ini Pak Nahardi, ada di tiap-tiap kabupaten kota, di 14 kabupaten kota yang ada. Jadi sebenarnya di tingkat tapak ada namanya Bu KKPH, Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jadi kalau di Toli-Toli namanya KPH Gunung Dako. Jadi memang begitu ini informasi tersampaikan ke mereka ya karena viralnya tadi. Jadi perlu juga saya sampaikan Ibu, kondisi di internal kami sendiri sebenarnya di setiap KPH itu dari hasil yang kami ketahui bahwa memang ya, kondisi klasiknya memang juga kekurangan personil. Jadi setiap KPH itu paling polot itu ada 4 atau 5 yang mengawasi satu kabupaten. Tapi dengan sinergi yang baik, kemudian setelah dilakukan tadi yang saya sampaikan di awal oleh KKPH dengan teman-teman, koordinasi ke Dinas Kehutanan, makanya kami kemarin turun Bu. Kami tindak lanjuti laporan itu. Sebenarnya kalau laporan Pak Ketua DPR awalnya ada 4 alat berat yang beroperasi di sekitar Desa Janja. Tapi karena memang kondisi medan yang menurut teman-teman cukup berat, kemudian longsor, nah mungkin juga ini informasinya sempat ketahuan, sehingga pada waktu tim setelah 3 hari berjibaku di lapangan, mereka menemukan 1 Bu. Alhamdulillah, maaf ya, alhamdulillah setelah kami amankan, kami langsung minta sita di Pengadilan Negeri Toli-Toli, alatnya kami titip di KPH, alhamdulillah pelakunya sudah kami tahan Bu. Hari malam Sabtu kemarin, setelah kami periksa ahli di Dinas Kehutanan, minta koordinat di BPKH Sulawesi Tengah, bahwa benar kawasan itu adalah kawasan hutan dan tidak ada izin Bu. Pelakunya langsung kami tahan di Rutan Maesa Bu, untuk tahanan penyidik 20 hari. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Balai Gakum adalah membackup tugas teman-teman kehutanan, termasuk tugas Pak Bupati di wilayah Bu. Baiklah. Demikian Ibu. Baik, Pak Subagio, Pak Haris, dan Pak Dr. Amiruddin Rauf, Bupati Buol, kita buka line interaktif. Kita mau dengarkan juga bagaimana opini publik ya untuk pagi hari ini. Silakan bisa di 085242486001. Sekali lagi di 085242486001. Silakan Anda sampaikan masukan dan juga saran Anda di diskusi pagi ini. Kita lebih menampung aspirasi publik yang ada di Toli-Toli maupun juga di Buol begitu ya. Apa yang menjadi saran Anda untuk solusi masalah ini? Kalau di kabupaten misalnya sudah beralih ke provinsi, provinsi beralih ke pusat, kemudian dari Balai Gakum juga tadi menyampaikan bahwa ada kekurangan personil di sana begitu ya, tetapi mencoba untuk memaksimalkan pengawasan. Nah, silakan Anda mau mengomentarinya seperti apa. Tetapi sebelum kita lanjutkan diskusi, saya akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali sesaat lagi. Wow, sejuknya, enaknya alam kita Nino. Segar sekali, enak ya. Jalan-jalan di pegunungan seperti ini. Iyalah. Nah, tidak misalkan kau ikut jalan-jalan ke sini, tadi kamu tidak mau. Iya Nino, tapi Nino, coba dengar. Sepertinya ada aktivitas orang tebang kayu. Bunyi sensor dekat sekali. Astaga, di sana coba lihat Nino, orang tebang kayu. Wah, rusaklah hutan kita kalau begini. Harus kita laporkan ini Nino. Tidak usah kau pusing itu. Bukan urusan kita kok. Tidak begitu juga orang. Ya. No, jangan begitu. Ini namanya merusak lingkungan. Kita pasti tidak ingin kan melihat hutan kita habis untuk kepentingan segelintir orang gara-gara illegal logging atau pembalakan liar menyebabkan terancamnya keanekaragaman flora dan fauna.
Bencana yang ditimbulkan juga banyak, seperti tanah longsor, banjir karena tanah tidak mampu menyerap air yang ada, kurangnya persediaan air tanah, pendangkalan sungai, abrasi, dan masih banyak lagi, Nino. Iya ya. Iya. Stop illegal logging. Mari jaga kelestarian hutan untuk kita dan anak cucu kita. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kita masih bersama dalam sesi dialog interaktif Lintas Pagi Toli Toli Buol dan Parimo, membahas soal jalan panjang berliku, masalah tambang ilegal, apa solusinya begitu ya. Saya kemudian ke Pak Bupati Buol, Bapak Dr. Amiruddin Rauf. Pak Bupati sudah mendengarkan tadi penjelasan Pak Haris Kariming, kemudian juga Pak Subagio. Tetapi yang paling dirugikan dengan kasus ini Pak Bupati pastinya daerah, karena harta kekayaannya dikeruk, lingkungannya dirusak, dan tidak ada kemudian pemasukan apapun ke daerah. Lalu kalau Pak Bupati sendiri berharapnya solusinya ini bagaimana Pak untuk masalah-masalah seperti ini? Ya, jadi begini, pertama saya sangat sependapat dengan Bapak Haris ya, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi, bahwa pada kondisi semacam ini mestinya penegakan hukum yang dikedepankan. Ya, karena aturannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, maka kewenangan juga yang melakukan itu harusnya adalah aparat hukum. Kita tidak bisa mentoleransi ya kondisi-kondisi seperti ini. Harus betul-betul pendekatannya adalah penegakan hukum, karena ini sudah merupakan dalam tanda petik sebetulnya adalah pencurian atau kasarnya ya, kalau kasarnya perampokan terhadap harta milik negara yang tentu saja berakibat pada kerugian negara. Persoalan kami sebetulnya, saya setuju dengan Pak Subagio, tapi tentu saja tidak sesederhana itu kalau bilang ini persoalan kita bersama, benar sekali. Tetapi aturan dan undang-undang memberikan batasan-batasan kepada kami. Ya, misalnya saja dalam kaitan dengan operasionalisasi. Tentu saja kalau kita mau turun operasionalisasi itu kita harus mengalokasikan anggaran. Nah, ada semacam konvensi di kita ini bahwa kalau yang bukan menjadi kewenangan kita itu, kita tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk itu. Ya, misalnya kita mengalokasikan anggaran untuk pengawasan hutan yang bukan kewenangan kami, itu akan menjadi temuan. Nah, memang ini adalah persoalan, ini adalah dilema yang kita hadapi. Pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tanpa memikirkan, ya, seperti misalnya kewenangan kehutanan, itu diambil alih oleh provinsi, sementara sumber dayanya tidak disiapkan. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan hutan yang begitu luar biasa di kabupaten, yang dimana bagaimana bisa satu kabupaten yang begini luas kemudian hanya ada 4 personil yang mengawasi? Ya. Tentu saja tidak mungkin lah seperti itu. Kemarin yang bisa kita lakukan kabupaten hanya mengecek, kemudian memberikan laporan. Kalau kita melakukan tindakan juga salah, ya, karena kewenangan bukan pada kita. Oleh karena itu saya lebih sepakat kalau memang aparat hukum yang bertindak, ya, sesuai dengan kewenangannya, atau balai kehutanan atau polisi kehutanan, sudah jelas-jelas ada di sana alat 2, kemudian kita sudah ada alatnya, sudah ada 2 dengan mata kepala kita sendiri beroperasi di kawasan hutan. Kenapa tidak segera disita, ditangkap ya pelakunya misalnya? Kenapa dibiarkan yang terjadi seperti ini? Coba kalau rakyat biasa misalnya, rakyat biasa pergi ambil kayu di hutan kawasan, kalau kemudian tidak kena sanksi macam-macam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Kalau dia ada alat berat, tentu saja ada modal. Kalau ada modal, tentu ada orang berduit di belakangnya. Nah, kenapa kemudian ini terbiarkan dalam tanda petik? Mestinya memang sudah ada alat bukti, lakukan tindakan penegakan hukum bagi instansi yang berwenang. Baiklah, apakah itu kehutanan, apakah itu balai kehutanan, apakah itu kepolisian. Baik, Pak Bupati, saya langsung minta.
Ya, saya langsung minta Pak Subagio untuk menjawab ini. Pak Subagio, Pak Bupati Buol sebenarnya kalau dari nada Pak Bupati menyampaikan tadi, ini juga gerah di daerahnya, lingkungan rusak, sudah ada bukti nyata dan lain-lain, tetapi belum ada solusi untuk itu. Ini langsung saja Pak Subagio menanggapi. Baik, terima kasih kesempatan Pak Bupati yang saya hormati. Ya, memang seperti saya sampaikan di awal tadi, memang ini adalah tugas kita bersama, tetapi memang secara spesifik, lex spesialis itu adanya baik di Dinas Kehutanan Provinsi, baik itu di KPH maupun di kami. Jadi memang Pak, kami adalah UPT baru yang baru kurang lebih 4 tahun operasionalnya. Kami itu adanya sebagai Balai Pengamanan Penegakan Hukum, adanya di Ibu Kota Provinsi, seksi wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, memang yang seperti saya sampaikan tadi Pak, bahwa sesungguhnya kewenangan itu yang sudah ditarik ke provinsi, tetapi memang ada KPH di sana. Jadi memang komunikasi kami kemarin siang dengan teman-teman KPH, Pak Idrus, bahwa memang mereka menemukan kegiatan itu. Jadi akan kami koordinasikan lagi terkait ini, karena sebenarnya sudah seluruh kawasan hutan itu kan sudah dibagi Pak tanggung jawabnya. Memang di sana ada pemangkunya. Pemangkunya adalah teman-teman Dinas Kehutanan, dalam hal ini di lapangan diwakili oleh KPH. Memang mungkin kalau memang diskusi ini masih berlanjut di kesempatan yang lain, kami juga mohon kepada teman-teman RRI, sedapatnya juga teman-teman Dinas Kehutanan Provinsi, dan terutama juga di sini kita punya penegak hukum. Nah, terutama kami ini kan spesifik lex spesialisnya kehutanan. Ada juga Polres PPNS, dalam hal ini Polda Sulteng. Kalau sebenarnya juga ini kan memang tugas kita bersama. Baik, kami sudah mengundang Pak. Kami sudah mengundang Pak Kapolda untuk kemudian hadir dalam diskusi ini. Dan ini informasi yang kami dapatkan diwakili oleh Kasubdit 4 Tipiter di Reserse Kriminal Khusus Polda. Tetapi sampai saat ini kami belum bisa menghubungi begitu. Tetapi sudahkah kemudian Pak, kalau lagi-lagi, sudahkah dari Gakum sendiri berkoordinasi? Karena kalau kita kemudian seperti kata Pak Bupati ya, ini kewenangan siapa, ini juga akan sulit. Sepertinya memberikan peluang untuk praktek ini semakin terjadi dan mereka bebas untuk mengeruk harta negara, begitu ya, kalau kata Pak Bupati. Nah, bagaimana membangun koordinasinya Pak, supaya kemudian ini bisa ditindak tegas? Kalau kata Pak Bupati sudah di depan mata, nyata, dan ada penegakan hukum yang tidak berlaku adil, kalau rakyat biasa kemudian ditindak cepat, yang pengusaha ini justru lambat sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi memang sinerginya baru kemarin, kami dihubungi oleh teman-teman KPH Pogogol, tapi sebenarnya mereka kemarin informasinya mereka sudah turun ke lapangan, melakukan pengecekan yang di Sungai Tabung itu, yang seperti Pak Bupati sampaikan tadi ada 2 alat berat. Sebenarnya karena memang di KPH itu ada teman-teman Polhut, ada kepala seksi perlindungannya dalam hal tertangkap tangan. Jadi dalam hal tertangkap tangan saya sampaikan bukan cuma Polhut, dalam hal ini memang diberikan kewenangan kepolisian khusus, tetapi siapapun. Jadi kalau memang ada aktivitas ilegal, karena mungkin kondisi petugasnya tidak ada di tempat, mereka bisa melakukan pengamanan, dalam hal ini tangkap tangan. Jadi memang mungkin karena pertimbangan Bu ya, pertimbangan memang kemarin saya disampaikan teman-teman sudah ke sana, sudah turun ke lapangan, mungkin karena kondisi personilnya mungkin tidak memadai, mereka tidak melakukan kegiatan itu. Sebenarnya kalau menemukan kegiatan begitu, karena mereka juga ada di lapangan, mereka bisa minimal mengambil data. Kalau saya dengar kemarin mereka sudah mengambil data pelakunya, mungkin karena untuk mau mengamankan alatnya, mereka mengukur kemampuan apakah di lapangan orangnya tidak memadai, mereka tidak lakukan itu. Oke, justru jadinya kita khawatir jangan sampai kemudian sudah diamankan Pak alat-alat beratnya kalau kemudian terlambat begitu untuk penanganan ini. Ya itu yang mungkin nanti kami komunikasi kembali. Oke, baik. Komunikasi kembali dengan KPH-nya Bu ya. Baiklah, saya minta tanggapan dari Pak Haris Kariming, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah. Apa yang Bapak mau sampaikan? Sudah mendengarkan pasti pernyataan dari Pak Bupati Buol, kemudian penjelasan dari Pak Subagio dari Balai Gakum Wilayah Sulawesi. Baik, terima kasih.
Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Buol. Memang seperti yang Pak Subagio katakan, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tetapi aturannya, undang-undangnya memberikan batasan-batasan. Contoh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang pengambil alihan kewenangan minerba dan batubara ke pusat, itu kami itu mulai dari evaluasi sampai dengan pengawasan itu sudah tidak diberikan kewenangan. Nah, jadi apabila ada laporan-laporan baik dari camat, dari desa, dari Pak Bupati kepada gubernur, atau langsung kepada kami langsung menindaklanjuti ke Bapak Kapolda Sulteng. Contoh kasus Buranga yang penambangan emas ilegal. Begitu laporan dari sekelompok masyarakat masuk, itu kami teruskan laporannya ke Pak Kapolda untuk segera ditindaklanjuti. Cuma sayang pada saat itu baru 2 hari atau 3 hari kami melakukan persuratan ke sana, terjadilah musibah di Buranga. Itu salah satu contoh yang harus segera diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Jangan dibiarkan, apalagi masuk kawasan hutan lindung. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan Pak Bupati, Bapak Gubernur kita sekarang ini, Pak Haji Rusdi Mastura, sudah membuka peluang, membuka pintu, mengarahkan kepada kami untuk pengurusan IPR, izin pertambangan rakyat. Tanggal 22 Juli tahun 2021, Bapak Gubernur, Bapak Haji Rusdi Mastura, sudah melayangkan, menandatangani surat ditujukan kepada Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tengah, perihal permintaan, usulan, dan bukti dukung persyaratan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Nah, kalau untuk Kabupaten Buol, beberapa waktu yang lalu, Bapak Wakil Bupati sudah sempat bertemu dengan kami dan tim. Kami sudah memberikan suratnya, kami sudah menyampaikan beberapa arahan untuk kelengkapan dokumen usulan wilayah pertambangan rakyat. Sampai dengan saat sekarang ini, baru Bupati Parigi Motong yang mengusulkan 8 lokasi wilayah pertambangan rakyat yang baru. Dan begitu kami menerima suratnya, kami dalam waktu 2 hari sudah menindaklanjuti langsung ke Bapak Menteri SDM, menunggu surat keputusan Menteri SDM tentang pencadangan wilayah pertambangan rakyat, dan nanti akan dikawal oleh Dinas SDM Provinsi sampai dengan terbit IPR-nya. Oke. Saya rasa itu saja beberapa informasi yang perlu saya tambahkan. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Haji Rusdi Mastura, Gubernur yang sekarang itu sangat antusias, mengharapkan bahwa masyarakat itu tidak lagi menjadi penonton, daerah itu tidak lagi dirampok kekayaan alamnya, tetapi dibuka peluang. Baik. Peluang ini mungkin Bapak Bupati Buol ada di sini yang saya hormati, kakanda saya, bisa barangkali segera Kadis PU tata ruangnya diutus untuk berkoordinasi dengan kami agar cepat proses permintaan pengusulan wilayah WPR ke Menteri SDM. Terima kasih, Bu. Baik, saya ke Pak Bupati lagi. Pak Bupati, dari informasi yang kami dapatkan dari KPH Pogogul, yang dikantongi ini yang melakukan praktek itu justru dari luar daerah. Sementara tadi disampaikan Pak Haris, ini dibuka peluang Pak untuk kemudian dibuat pemetaan, kemudian diterbitkan izinnya, sehingga ada pendapatan juga ke Buol, ke Kabupaten Buol misalnya, dan juga ada kajian yang lebih spesifik Pak, sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan begitu hal ini. Ya, jadi begini, terima kasih sekali Pak Haris sudah memberikan informasi itu, dan insya Allah kita akan lanjuti. Tapi khusus untuk yang kita bicarakan sekarang ini, yaitu di Sungai Tabong, itu adalah kawasan hutan lindung. Kalau kawasan hutan lindung itu tidak boleh ada aktivitas, termasuk aktivitas pertambangan. Tidak boleh sama sekali, kecuali dia diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Nah, illegal mining, illegal logging, itu terjadi di hutan lindung itu sudah bertahun-tahun.
saya sendiri menyaksikan dan saya sendiri turun langsung ke lapangan melihat. Ya, kira-kira 7 tahun lalu saya melihat hutan itu masih betul-betul lestari. Ya, betul-betul terlindung, alamnya betul-betul sejuk dan lain-lain sebagainya. 2 tahun kemudian, begitu saya pergi lagi ke sana, bahkan sampai tembus ke wilayah Toli-Toli, memakan waktu lebih dari 12 jam, ya kita jalan di hutan itu sudah tidak ada, ya hutan itu sudah dibikin rusak oleh masyarakat, illegal logging sudah terjadi, ya. Nah sekarang lagi ditambah dengan illegal mining, ya. Dan itu aktivitas itu sudah berulang-ulang kali kita laporkan kepada kehutanan, ya. Tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Pernah sekali kami melakukan upaya di tahun 2015 kalau tidak salah. Kita melakukan upaya, melakukan operasi, membiayai operasi polisi, kemudian kami dan menyita kayu-kayu yang ilegal itu. Yang lucunya, pihak kehutanan mengambil semua kayu-kayu yang kami sita itu dan kemudian dilelang dan duitnya mereka ambil. Kita tidak diberi apa-apa, padahal kami yang menangkap. Ya, kita yang menangkap. Kami yang menangkap, kami yang membiayai operasionalnya, dan kemudian mereka yang melelang, dan kemudian daerah tidak mendapatkan apa-apa dari hasil itu. Nah ini yang betul-betul kita mengatakan bahwa kewenangan itu tegakkan dong. Kalau memang kewenangan untuk mengelola hutan itu ada pada Anda, lakukan juga sekaligus dengan mengamankan hutan itu. Jangan cuma kewenangan Anda, tapi tidak melakukan pengawasan. Tidak mengatur. Terus terang yang kemarin itu, ya yang kemarin itu kami punya kepala dinas yang langsung turun, Pak. Kami punya kepala dinas yang langsung turun, baru kemudian Pogogul itu, KPH Pogogul menitip orangnya 1 orang untuk ikut ke sana. Ya, jadi inisiatif itu dari daerah. Ya saya yang memerintahkan kepala dinas saya turun langsung, ngecek langsung ke lapangan itu. Ya, walaupun mereka hanya menggunakan motor trail. Baru kemudian bagian kehutanan ikut 1 orang. Jadi inisiatifnya dari kehutanan, dari Baik Pak Bupati, tapi kalau tadi kalau tadi Pak Subagio mengatakan kita terkendala medan dan lain-lain, kalau gambarannya bagaimana sih Pak Bupati untuk wilayah Buol? Medan itu memang sulit, ya. Memang itu kepala dinas saya turun langsung ke sana, itu tidak terpaksa hanya menggunakan motor trail, ya. Mereka turun dengan stafnya, kemudian ada 1 pemangku staf daripada kehutanan ikut ke sana. Tapi inisiatif itu dari kepala dinas saya yang turun ke lapangan. Memangnya sulit. Dan hutan lindung itu antara Buol dengan Toli-Toli itu namanya kawasan hutan lindung, tapi sudah rusak, Pak. Baiklah, Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, ditahan dulu. Pak Bupati, saya harus tahan dulu, Pak, ya. Kita punya pendengar yang bergabung. Ini Pak Arman di Toli-Toli. Pak Arman, silahkan. Ya, terima kasih Bu Santi. Saya sependapat dengan Pak Bupati. Jadi semenjak kewenangan kehutanan ini diberikan kepada KPH, sepertinya malah lebih parah. Proses untuk penegakan hukum tidak bisa maksimal. Pada saat kehutanan masih dipimpin oleh daerah, khususnya di daerah ya, dinas kehutanan itu jarang bisa kecolongan seperti sekarang. Tapi setelah KPH, proses illegal logging, illegal mining, luar biasa. Nah, selalu menjadi kendala bahwa anggaran, personil, dan sebagainya. Sehingga kalau memang tidak mampu, kembalikan lagi lah ke daerah. Supaya hutan lindung itu benar-benar terjaga. Karena kalau seperti saat ini, ketika kehutanan mengatakan tidak punya personil, medan sulit, dan sebagainya, itu sepertinya membuat kita menjadi pesimis bahwa hutan lindung kita ini bisa terjaga untuk anak cucu ke depan. Kemudian yang terakhir, Bu Santi, ini illegal logging menyebabkan beberapa orang itu seolah-olah menguasai kawasan hutan. Bahkan ada yang menguasai sampai ratusan hektar. Setelah kayu-kayunya habis, mereka ingin lagi menghabiskan akar-akarnya, dalam hal ini potensi tambang yang ada di bawahnya. Kadang saya berpikir
Jangan sampai memang sengaja dilakukan pembiaran karena ada oknum-oknum yang mendapat keuntungan dari situ. Baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 18 2013 terkait dengan pembiaran yang dilakukan oleh pejabat, maka sesungguhnya itu sudah pidana. Baik. Pak Bupati sudah melaporkan dari beberapa tahun yang lalu, tapi tidak ada tindakan. Saya kira seperti itu. Baik. Salut buat Bupati Buol, terus berjuang Pak untuk kepentingan kelestarian hutan dan lingkungan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman di Toli-Toli yang sudah bergabung pagi ini. Saya buka lagi line telepon di 085242486001. Tapi sebelumnya saya langsung minta Pak Subagio untuk memberikan komentarnya. Tadi ada statement dari Pak Bupati, kemudian ada penelpon Pak Arman yang bergabung pagi ini. Silakan Pak Subagio. Baik, terima kasih Pak Arman, terima kasih yang saya hormati Pak Bupati Buol. Jadi memang di awal tadi saya bercerita, sebenarnya ini ada salah penafsiran dari ini. Jadi sebenarnya saya sampaikan waktu kondisi teman-teman dari Palu, dari saya melakukan pengamanan alat berat, memang kondisi waktu itu hujan, longsor, makanya saya keluar bahasa medannya untuk ke lokasi yang dijanji berat. Tapi saya tidak mengatakan menjustifikasi bahwa itu merupakan tantangan buat kami. Okay. Nah, kemudian saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Bupati beserta jajarannya waktu 2015, yang mana Pak Bupati mengeluarkan anggaran untuk melakukan operasi, mengambil inisiasi untuk itu. Tetapi yang memang disayangkan itu bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh tim operasi dilelang oleh teman-teman kehutanan, tapi tidak sedikit pun kontribusi itu yang masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Buol. Jadi sebenarnya mekanismenya itu pada waktu setelah nanti barangnya dilelang, kontribusi itu ada sekian persen ke daerah begitu ya. Baik, ya, benar, Bu. Pak Subagio, saya harus tahan. Pak Subagio, kita terima penelpon dulu ya Pak Subagio. Ini ada pendengar yang bergabung, ditahan dulu. Nanti saya kasih kesempatan lagi Pak Subagio untuk melanjutkan. Ada Kang Hardi. Baik. Ya, silakan Kang Hardi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, silakan. Jadi begini, itu pertama harus sesuai dulu dengan RT/RW. RT/RW, kalau sudah sesuai oke. Terus yang kedua, itu masuk hutan apa gitu kan? Kalau itu tidak bisa untuk dikelola, nggak boleh. Terus yang ketiga, kalau sudah masuk RT/RW oke, boleh dikelola, tapi belum ada izin, ya Pemda harus memfasilitasi untuk mengurus izinnya perusahaan tersebut kalau memang sudah oke. Kalau pajaknya saya kira bisa ditarik oleh Pemda setempat ya, walaupun izinnya di pusat atau di provinsi itu kan, karena kewenangan pajak karena ini sumber daya alam harus dikembalikan dong ke pemerintah daerah, gitu kan. Cuma izinnya kalau yang belum ada, Pemda harus bantu memfasilitasi izin itu kalau sudah sesuai tadi itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hardi sudah bergabung bersama kami. Saya lanjutkan. Silakan Pak Subagio. Tadi terputus ya. Silakan. Ya, saya belum mendengarkan suaranya Pak Subagio. Tetapi yang poin yang disampaikan oleh Pak Bupati, kemudian tadi penelpon Pak Arman, ini lebih ke perlindungan hutan begitu ya, kawasan hutan. Jangan ada kapling-kapling wilayah lah di kawasan hutan. Kemudian ini kan sudah hal yang lama begitu Pak Subagio, perlu ada langkah yang lebih cepat untuk mengatasi ini Pak Subagio. Ya, baik Ibu, Pak Bupati, Pak Hardi, Pak Arman. Jadi sebenarnya kapasitas saya untuk menjawab pertanyaan dari para yang penanya sebenarnya, makanya tadi saya bilang harus ada juga dari teman-teman Dinas Kehutanan Provinsi atau dari KPH dalam kesempatan ini. Karena memang saya tusi saya adalah pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Terkait sebenarnya kondisi di lapangan yang tahu persis adalah teman-teman Dinas Kehutanan dan teman-teman KPH. Tetapi benar apa yang disampaikan tadi, memang di dalam Undang-Undang 18 2013 itu memang ada pasal yang mengatur terkait kepada pejabat yang melakukan pembiaran jika terjadi kegiatan. Tetapi memang apa yang disampaikan Pak Arman tadi, bahwa setelah adanya perubahan dari kewenangan dari Dinas Kehutanan yang ditarik ke provinsi,
Artinya ini penilaian dari masyarakat bahwa kondisi pengawasannya makin melemah. Itu tidak bisa saya tidak bisa juga itu adalah penilaian dari masyarakat. Mungkin ini adalah yang bisa menjawab adalah dari Dinas Kehutanan. Oke. Tapi artinya saya perlu juga sampaikan Ibu moderator bahwa sesungguhnya walaupun kami ini berdomisili di ibu kota provinsi dan memang levelnya adalah seksi wilayah, tetapi Balai Gakum dalam hal ini kami di seksi 2 konsen Bu untuk terhadap pengaduan-pengaduan yang masuk. Nah, ini memang karena komunikasinya baru terjadi kemarin siang, ini akan saya laporkan juga ke pimpinan saya di Makassar. Kami akan mendukung sepenuhnya Pak Bupati, teman-teman di kabupaten, bahwa apa yang menjadi masalah di kabupaten adalah masalah kami juga. Baiklah. Dan kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan dengan mencari solusinya. Demikian Pak Bupati. Baiklah Pak Subagio. Ditahan dulu Pak Subagio ya. Kita punya pendengar lagi, ada Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Pertama-tama saya apresiasi pernyataan daripada Pak Bupati Bul. Saya apresiasi dan ini sangat luar biasa. Memang kalau saya melihat ini persoalan izin ini sepertinya dijadikan kedok seperti itu. Karena kenapa? Tidak ada sama sekali kewenangan kabupaten untuk akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang berduit untuk melakukan illegal logging, kemudian juga dan sebagainya yang merusak daerah itu sendiri. Oleh sebab itu, cobain aturan harus jelas. Yang punya wewenang sebenarnya yang mana? Dari dulu juga begitu. Kalau masyarakat kecil mau ambil kayu itu dikenakan hukuman 1 batang kayu itu dikenakan. Coba bayangkan. Kalau orang-orang yang sudah dengan alat-alat baru tentu orang-orang bermodal. Nah, oleh sebab itu janganlah betul-betul ditegakkanlah aturan ini dan bila perlu kembalikan saja aturan ini ke daerah. Baik. Kenapa banyak yang berdiam dalam persoalan ini? Nah, ini yang saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Bupati. Kembalikan saja ini peraturan ke daerah masing-masing agar karena daerah masing-masing tahu akan tentang daerahnya. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Haris Kariming. Kita bicara soal energi sumber daya mineral. Kalau tadi kata Pak Arman sudah diambil kayu-kayunya, sekarang masuk lagi ke akar-akarnya. Kalau kemudian penegakan hukum ini tidak bisa berjalan maksimal, ya dikembalikan saja ke daerah. Disetujui oleh Pak Anwar begitu ya. Nah Pak Haris, apa yang Anda mau komentari soal ini? Silakan Pak Haris. Iya. Sekali lagi Pak Haris masih bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, sayang sekali kita terputus ya bersama dengan Pak Haris. Kita akan coba hubungi lagi. Tapi saya langsung ke Pak Bupati Buol. Silakan Pak Bupati, ini ada beberapa penelpon yang bergabung minta agar dikembalikan ke daerah. Menurut Pak Bupati memang harus dikembalikankah ke daerah atau bagaimana sebenarnya? Jadi begini, saya bukan bercerita atas laporan orang. Saya menyaksikan sendiri. Saya turun langsung ke lapangan. Kurang lebih 7 tahun lalu, kawasan itu saya datangi. Saya datangi antara Buol Toli-Toli itu, kawasan itu saya datangi. Itu udaranya sejuk ya. Di sana ada beberapa rakyat yang menambang di sungai, tetapi tidak menggunakan kimia. Mereka mendulang dan kemudian mendapatkan emas, tidak merusak lingkungan. Ada beberapa masyarakat. Itu 7 tahun lalu. Ketika kemudian saya mendengar terjadi illegal fishing, illegal logging di wilayah itu, 2 tahun setelah saya datang pertama, saya datang lagi ke tempat itu. Saya datang ke tempat itu, apa yang saya saksikan 2 tahun sebelumnya, di mana hutan itu adalah hutan lindung, betul-betul sejuk, itu sudah rusak. Kurang lebih 200 lebih pelaku illegal logging itu beroperasi di sana, merusak semua hutan-hutan yang ada di situ. Tidak ada lagi hutan di situ, sudah betul-betul dirusak. Ini kemudian kita melakukan operasi dengan menghabiskan anggaran ratusan juta. Saya membiayai aparat kepolisian dan lain sebagainya.
saya sendiri turun. Baik, Pak Bupati, tetapi kalau pemimpin itu. Pak Bupati mohon izin saya potong dulu. Kalau kemudian kondisi ini terjadi, Pak, ini beberapa penelpon mengatakan bahwa ya kalau kemudian sudah ada kewenangan masing-masing, nah ini kan ada aturan juga bahwa siapa yang tidak menjalankan kewenangannya dengan maksimal ini kena aturan juga begitu, karena dikhawatirkan jangan sampai ada pembiaran dan lain-lain. Nah, akankah daerah kemudian berkomunikasi, Pak? Misalnya ke provinsi atau ke kementerian langsung, ini kenyataan di daerah. Kalau tadi permintaan warga, kembalikan saja ke daerah kalau kemudian pengawasannya tidak maksimal. Ini bagaimana, Pak? Ya. Kalau komunikasi kita sudah lakukan, laporan kita sudah lakukan, dan lain-lain sebagainya. Bukti kita sudah lakukan. Ya, kita sudah serahkan semuanya, termasuk bukti-bukti kayu yang diambil dan lain sebagainya. Itu kita sudah serahkan semua. Tetapi memang dalam tanda petik ada pembiaran yang dilakukan oleh institusi yang diberi kewenangan. Tidak ada operasi apa-apa di sana, sehingga kemudian illegal logging di hutan lindung itu berlangsung terus, dan sekarang ini masuk lagi ke illegal mining, di mana hutan lindung itu sudah hancur, sudah rusak. Saya sendiri menyaksikan itu. Ya, ada 200 lebih. Waktu 5 tahun lalu ya, 200 lebih pelaku illegal logging melakukan operasi di sana. Baiklah. Dan kemudian setelah itu tidak ada tindakan apa-apa dari instansi yang bersangkutan yang diberi kewenangan. Tidak ada tindakan apa-apa. Saya mau menyampaikan ini benar. Baik. Artinya Pak Bupati mau sampaikan bahwa ini ada pembiaran, Pak ya? Pembiaran. Baiklah. Ya, karena itu hutan lindung. Ya, hutan lindung itu statusnya paling tinggi loh. Hutan itu tidak boleh diganggu, hutan lindung. Baiklah. Ya, baik. Itu kan kawasan konservasi. Itu hutan lindung yang sudah dihancurkan, dirusak oleh para pelaku illegal logging, dan kemudian tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan. Baiklah, Pak Bupati. Iya, Pak Bupati, saya mau ke Pak Haris terlebih dahulu. Ini sudah bergabung kembali. Pak Haris tentu sudah mendengarkan diskusi sejak awal, begitu Pak Haris. Ada banyak yang disampaikan publik, termasuk Pak Bupati Buol yang juga betul-betul kalau kita mendengarkan statementnya ini cukup keras begitu ya, mengatakan bahwa ini ada pembiaran. Lantas bagaimana Pak Haris dari ESDM sendiri mengomentari soal ini sebagai closing kita solusinya harus bagaimana sih Pak? Untuk saat ini kita tidak tentu ingin membiarkan ada peluang-peluang untuk praktek illegal mining ini terus terjadi Pak di daerah kita. Ya, jadi terima kasih Bu. Saya sekali lagi mungkin saya juga izin langsung ke Pak Bupati. Pak, saya jam 10 ada Zoom meeting dengan Dirjen Minerba dan Kemendagri. Nah, jadi inti daripada penanganan penambangan ilegal itu satu-satunya cara adalah penegakan hukum supaya kelestarian alam, kekayaan sumber daya alam bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi yang berikutnya ya, segera dipetakan, dibuat tata ruang kabupaten, tata ruang wilayah RT RW kabupaten, bagaimana supaya yang selama ini menjadi sasaran empuk tepi penambangan emas ilegal tanpa izin itu bisa diusulkan menjadi wilayah pertambangan rakyat, sehingga pemberdayaan rakyat itu bisa makin sejahtera dan ada pendapatan untuk daerah. Saya rasa itu aja. Baiklah, Pak Haris. Inti dari semua yang ilegal di negara Republik Indonesia ini adalah penegakan hukum. Baiklah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, saya sangat setuju. Ada pembiaran dari institusi-institusi tertentu. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris sudah bergabung bersama kami. Saya menjawab penelpon terakhir ada Pak Kendi. Assalamualaikum Pak Kendi. Iya, terputus ya Pak Kendi, sudah bergabung tadi. Tetapi ini mungkin saya rilis juga dari kbrn.rri.co.id bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung proses penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap operasi pertambangan, bahkan KPK mengatakan pertambangan pembohong begitu ya. Pernyataan ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi 1 KPK Didik Agung Wijanarko dalam rapat monitoring evaluasi inventarisasi dan penertiban mineral bukan logam. Nah, ini juga sudah ada penegasan dari KPK. Saya kemudian ke Pak Subagio. Pak Subagio, ini bagaimana Pak? Pak Haris mengatakan ada pembiaran, Pak Bupati dan beberapa penelpon juga mengatakan hal yang sama. Lalu Pak, langkah apa yang akan dilakukan oleh Balai Gakum Sulawesi Tengah untuk membuktikan Pak bahwa ini tidak ada pembiaran dan akan ada langkah tegas dalam waktu dekat? Baik, terima kasih Ibu, Pak Bupati yang saya hormati, Pak KDSDM, jadi pemirsa yang saya hormati, sebagai
kesimpulan memang dari apa yang kita sampaikan di awal, karena yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah tugas kita bersama. Saya akan koordinasi, Bu, akan saya sampaikan hal ini sebenarnya ke Dinas Kehutanan sebagai pimpinan yang ada di provinsi, atasannya daripada KPH. Nah, terkait ini, kalau dari sisi kami, dari Balai Pengamanan Penegakan Hukum, kami sangat setuju bahwa tidak ada kata lain, tidak ada tawar-menawar, penegakan hukum, supremasi hukum harus kita tegakkan. Jadi makanya sudah kami buktikan kemarin, begitu kami disurati oleh Pak Kadis, berdasarkan laporan dari KKPH Gunung Dako, Toli-Toli, kami langsung eksekusi, Bu. Oke. Jadi sampai saat ini pelakunya sudah kami tahan, insya Allah 14 hari ke depan, kalau sudah P21 maka kasus ini akan dinyatakan lengkap. Oke, bagaimana dengan yang lain, Pak, yang belum tersentuh seperti di Buol, masih ada alatnya di sana, belum ada langkah penegakan hukum di sana, dan juga yang lain-lain, Pak, yang mungkin saja belum terdeteksi, butuh pengawasan maksimal juga oleh Balai Gakum wilayah Sulawesi. Untuk ini bagaimana? Ya, baik Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasi kami kan baru kemarin dengan Pak Edi Wijaya, dengan Pak Idrus. Makanya akan saya sampaikan hal ini kepada pimpinan kami juga, karena ini harus saling koordinasi. Sebagai pemangku adalah teman-teman KPH dan Dinas Kehutanan, yang memang sayangnya dalam sesi ini, momen ini tidak diundang, tapi ini adalah bagian dari tugas kami akan mendukung ini sepenuhnya, saya laporkan ke pimpinan saya. Yang pasti Ibu, kalau Ibu bertanya itu bahwa memang selain KPH Gunung Dako yang kemarin kami sudah lakukan upaya penegakan hukum, kami juga sudah melakukan penegakan hukum dan sudah P21 juga, Bu. Kemarin sudah tahap 2 minggu lalu terhadap masalahnya, terhadap kasus dongi-dongi, Bu. Kasus dongi-dongi yang ada di Kabupaten Poso, yang perbatasan dengan Kabupaten Sigi, kami melakukan penangkapan terhadap 1 unit trek yang memuat 178 karung, nilainya kurang lebih 1 miliar. Nah, itu kemarin sudah P21, tersangkanya juga kami tahan. Kemudian juga untuk beberapa lokasi yang seperti di Buranga kemarin, kami sudah dengan teman-teman Pemda maupun teman-teman DLH Kabupaten sudah dibentuk tim oleh Pak Bupati Parigi Mutong terkait bagaimana kita bersinergi. Karena ini kalau kami sendiri kami juga tidak bisa, Pemda juga tidak bisa, DLH tidak bisa, tetapi kita bersinergi di dalam satu tim terpadu, Bu, di Kabupaten Parigi Mutong. Baiklah Pak Subagio, terima kasih banyak. Saya kemudian minta statement akhir dari Pak Bupati Buol, Pak Dr. Amiruddin Rauf. Silakan Pak Bupati. Baik, sebagai pimpinan daerah tentu saja saya menaruh harapan besar kepada Pak Subagio ya dalam penegakan hukum, karena apapun itu pada akhirnya yang menerima dampak adalah daerah kami ya. Illegal logging di kawasan hutan lindung antara Buol Toli-Toli itu sudah bertahun-tahun dilakukan, dan kemudian tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh instansi yang diberi kewenangan ya. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri hal ini. Nah, sekarang begitu kayunya, apa yang kata Pak Arman, begitu kayunya sudah habis, mereka masuk lagi untuk mengolah tambangnya. Apakah kita terus-menerus membiarkan ini? Akibat daripada rusaknya hutan lindung yang ada di kawasan tersebut, itu yang menyebabkan kemudian terjadinya banjir ketika hujan. Karena wilayah itu adalah wilayah tangkapan hujan, ya, struktur tanahnya aluvial, berpasir, yang memang tidak boleh dibuka hutannya, tapi kemudian itu dibiarkan terjadi illegal logging di situ, sehingga kemudian kami yang menerima dampaknya. Oleh karena itu harapan besar kita gantungkan kepada Pak Subagio. Mudah-mudahan Pak Subagio bisa ya segera melakukan tindakan, hingga kemudian apa yang kemarin-kemarin sudah terjadi. Saya bilang begini terus terang, seandainya kewenangan itu ada pada kami, dan dinas itu melakukan pembiaran, saya pecat kepala dinas.
Baiklah. Sayang kewenangan itu bukan ditempatkan. Ya, Baik. saya kira ini harapan bukan hanya harapan saya, tapi harapan seluruh masyarakat. Baiklah. Buol dan juga mungkin Toli-Toli. Terima kasih. Baiklah Pak Bupati, semoga diskusi ini bisa menjawab harapan dari Pak Bupati Buol, kemudian juga warga yang ada di Toli-Toli dan Buol yang diwakili oleh beberapa penelpon. Harapan yang kemudian disampaikan ke Balai Gakum Provinsi Sulawesi Tengah. Kita juga menyayangkan dari Polda Sulawesi Tengah tidak bisa bergabung pagi ini, padahal kita sudah mengirimkan surat undangan begitu ya, sehingga mungkin lebih ada gambaran dari Polda Sulawesi Tengah terkait kasus-kasus yang ada di daerah sehingga kolaborasi kuat bisa dibangun. Tetapi pastinya pendengar, kita berharap semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bisa segera ditindaklanjuti, harapan-harapan publik, harapan Pak Bupati Buol ini tentu bisa kemudian dijalankan sehingga kita bisa memastikan alam kita lestari begitu ya, tidak ada lagi praktek illegal mining maupun praktek illegal logging yang ada di kawasan, khususnya di kawasan hutan lindung. Akhirnya saya Susanti Akataba mengakhiri diskusi pagi ini. Sampai jumpa.